apa amalan ya yang boleh kita buat lah di dalam bulan Muharram ini. Di antaranya puasa Senin Kamis. Nah, ini jelas ya kesunahannya. Kemudian juga puasa Tasu'a 9 Muharram, dan juga puasa Asyura. Ya, ada bubur Asyura. Asyura ke-10. Ya. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan ya kalau kita beramal bulan-bulan haram. Beberapa hal yang sangat ditekankan. Nah, ada hal-hal amalan yang ditekankan ketika bulan Muharram ini. Apa dia? Imam Ibnul Jauzi lagi ya. Beliau dalam kitab Al-Majalis. Ya. Emang Ustadz ada kitabnya? Ada ya, Ustadz ini. Ininya. Apa? PDF-nya. Cari apa? Maklumatnya cari. Fawaidu fi yaumi Asyura, beberapa faidah pada bulan Asyura. Beliau menulis nih. Al-faidatul ula, yang faidah yang pertama, yang bagi antagsila yaum Asyura. Hendaklah kamu mandi pada hari Asyura. Hari ke-10. Mandi. Wa qad dzukira anna Allah Ta'ala yakhriqu fi tilkal lailah Zamzam. Ya, Allah SWT telah menguraikan komunikasi ila sairil miyah, kepada semua air. Maknanya ada seperti ikatan ya antara air Zamzam dan air-air yang lain begitu. Ala yaumi idin, ya, orang yang mandi pada hari itu amina minal marad. Amina minal marad. Ia akan aman daripada sakit. Fi jami'is sanah, pada sepanjang tahun. Masya Allah. Hadis bukan. Wahada laisa bihadis, ini bukan hadis kata beliau. Yurwa an Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Thalib. Nah, Sayyidina Abi Thalib ini orang yang menggantikan Nabi ketika Nabi hijrah, yang tidur di atas katil. Situ masuk, mau langsung dibunuh. Tar dulu, lihat dulu pas dibuka, dibuka siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Ya, faedah yang kedua, as-shadaqatu 'alal fuqara wal masakin. Sedekah kepada fakir miskin. Ya, sedekah. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang punya kerjaan. Keperluannya otomatis tidak terpenuhi. Orang miskin itu apa? Orang yang punya pekerjaan tapi gaji dia tidak mencukupi keperluannya. Contohlah, orang miskin itu gajinya 100, keperluan dia sebulan 300. Miskin. Ini kalau keperluannya 10.000, gajinya 4.000, ya kurangilah itu keperluannya ya. Gaji udah lumayan besar, 4.000 kan. Kemudian yang ketiga, ya, al-faidatus sadisa ayam sahara sal yatim. Nah, mengusap kepala anak yatim. Siapa ada anak yatim ya? Itu diusap kepalanya. Ya. Yang besar gimana? Yang besar ya. Ini yatim tuh kalau belum balik ya oke lah ya. Yang keempat, ayyufatti rasa iman, memberi buka puasa. Memberi buka puasa itu juga. Kemudian al-faidatul khamisah ayyuskiyal ma, memberi minum. Ini juga ditekankan di bulan Muharram ini, memberi minum. Ya, walaupun minum air putih ya tadi, alhamdulillah ada yang bawakan air segelas air ini ya. Insyaallah. Ya, kemudian yang keenam, ayyazurul ikhwan, silaturahmi, ziarah. Ya, ziarah kepada saudara-saudara kita. Macam mana Ustadz? Kan sekarang lagi susah. Ya. Boleh chat ya, walaupun hanya sekedar menanyakan apa kabar begitu. Ya, menanyakan apa kabar kawan-kawan ya. Terlebih lagi kakek nenek, ibu bapak, itu lebih lagi. Ya, gunakanlah itu WhatsApp, Facebook ya. Ada kemudahan-kemudahan. Ya, bisa video call seperti ini kan. Ya, bikinlah grup Google Meet.
Masya Allah. Ya. Bagus. Kemudian yang ketujuh, menjenguk orang sakit. Ya, memang sekarang ini agak susah juga ya mengamalkan menjenguk orang sakit. Ya, tuh. Menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedelapan, ayyukrima walidayhi wa yubarruhuma. Ya, memuliakan orang tua dan berbakti kepada keduanya. Ya. Bukan hanya kita mendengarkan perintahnya saja, tapi tanpa diperintah nih, kalau boleh kita udah langsung otomatis begitu. Ya, bangun, sholat, itu tanpa diperintah kita udah buat begitu. Ya, jadi bakti itu ya bukan hanya ketika disuruh udah langsung ini, begitu, udah bersih rumah, itu bagus. Ayyubarriyo, ya, bakti kepada orang tua. Yang keberapa? Yang kesembilan, ya, ayak dima goidohu, menahan marah. Nah, ini sulit ya, duit kurang, ya, apa kurang, makan kurang, ya, pikiran banyak, ya, tuh hampir rata-rata ya mengakhiri hidupnya. Kenapa? Stres karena memikirkan, ya, ekonomi, macam-macam lah. Banyak-banyak doa, ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu. Bagus diperbanyak doa tersebut ya. Minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, ayyafu amman dzalama. Yang menzalimi. Susah itu. Kalau kita dizalimi itu memang susah ya memaafkan. Tapi ya buatlah ini, coba di bulan Muharram ini ya, kita dizalimi. Itu kita sendiri nggak sadar begitu ya, menzalimi itu kadang kita tidak sadar. Bagus lagi kita ya saling memaafkan seperti itu. Yang ke-11 ya, ayyuk siro fihi minas sholati wad du'a wal istighfar. Banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin doa, banyak-banyakin istighfar. Kemudian yang keberapa? 12, ayyuk sirofihi min dzikrillah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Ayyumitul adaan tariq, ya, menjauhkan gangguan dari jalan. Banyak. Contohnya lah, kalau zaman dulu itu ada pohon menghalangi jalan, rumput ya dipotong seperti itu. Takut ada ular, ya kan. Sekarang sih jalan-jalan sudah diaspal ya. Jalannya itu bersih daripada paku. Nah, ini kadang ada ya bermain orang-orang yang meletakkan paku supaya apa? Supaya tailnya pecah, kempes begitu. Nah, kalau kita tahu, kita buang, ya, kita ambil ya, sesuatu yang boleh mencelakakan manusia. Ya. Kemudian yang ke-14, ayyusofiha ikhwanu idza laqiyahum. Salaman ya kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kalau kita bertemu. Ini juga hari ini susah juga ya salaman ya. Cukuplah dengan isyarat ya. Atau gini atau gini ya. Ya isyarat ya. Assalamualaikum gitu kan ya. Syarat ya, jangan apa kan biasa kalau di ini gitu kepalanya nunduk ya, setidaknya lah begitu. Kalau kita tidak salaman kan salaman ya. Kemudian yang ke-15, ayyuk sirofihi min qiraati qul huwallahu ahad, banyakin baca qul huwallahu ahad ya. 5 ruya an Ali bin Abi Thalib, ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, man qara'a fi yaumi asyura alfa marrah, karena siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, Allahu ilaih, Allah akan memandang rahmat kepadanya. Wa man nadhara ilaih lam yu'adzibu abada, orang yang Allah pandang dengan rahmat
maka Allah tidak akan mengadabnya selama-lamanya. Dari mana itu Ustadz? Itu kan tadi udah disebut ya, Sayyidina Ali. Dalilnya dari hadis. Ini namanya apa ya? Ya seseorang tuh tidak tahu sesuatu yang berkenaan dengan akhirat. Mungkin beliau mendengarnya dari Nabi SAW, tapi beliau tidak memarfukannya, ya, tidak menyandarkannya kepada Rasulullah, ya. Dan ditulis di sini pun, beliau mengatakan itu, ya, dengan apa namanya, menyandarkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, begitulah lebih kurang ya makna hijrah yang bisa saya sampaikan, dan juga amalan-amalan yang bagus untuk dibuat ya di bulan Muharram yang sangat mulia ini, terutamanya berpuasa pada bulan 9 pada hari ke-9 dan ke-10. Itu yang ada hadisnya ya, kalau tak silap ada hadisnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenceng banget. Terima kasih atas pengisian yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Anwar Mawardi, hafizahullah ta'ala wa ahlah. Amin. Ini saya membuka sesi soal jawab daripada para hadirin. Sama ada boleh terus membuka mic anda jika mempunyai persoalan, atau juga menulis soalan di ruangan chat yang disediakan. Tiada soalan yang diajukan, saya mungkin boleh memberi ruang kepada Ustaz Hassan lagi sekali. Mungkin ada sedikit penambahan. Dengan bagaimana kita niat untuk amalan-amalan yang telah disebutkan tadi, dengan puasanya kita azamkan daripada sekarang ini ke-9 dan juga ke-10 daripada Muharram. Ini kita azamkan, dari tekadkan daripada sekarang, untuk dengan sifat kita ini kan malas ataupun lupa ataupun dan lain sebagainya, dengan maka daripada sekarang inilah 2 Muharram ini kita tekadkan untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan Nabi SAW, niat ittiba untuk mengikut orang-orang soleh, mengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah macam itu saja. Boleh, Abang Halim. Boleh. Mungkin Ustaz Anwar boleh menerangkan tentang 4 bulan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa bulan Ramadan ni dia tak masuk dalam 4 bulan tersebut? Adakah bulan Ramadan ni sangat special atau macam mana? Ya, jadi perbedaannya begini. Kalau yang Ashhurul Hurum ini ada diantaranya larangan ya, larangan untuk berperang. Itu dilarang untuk berperang, ya, apa namanya. Sedangkan di bulan Ramadan itu banyak terjadi peperangan malah. Nah itu dia. Nah, jadi apa namanya, sebetulnya bulan ini bukan berarti ini lebih utama atau tidak ya. Itu kembali kepada kita keutamaan itu. Ya. Contoh di bulan apa namanya Ramadan, lagi haus-haus ya kan, lapar, haus, lapar, perang begitu. Maknanya bagi Rasulullah dan juga para sahabat, justru itulah bulan yang paling mulia, ya kan? Dalam keadaan lapar dan keadaan haus, berjuang di jalan Allah. Bulan ini diharamkan ya untuk berperang tersebut. Ya, padahal puasa pun bukan sebulan penuh, ya kan? Ada 1-2 ya. Namanya secara keilmuan lah. Ya, wallahu a'lam ya. Ini rahasia
rahasia ya. Nanti kalau di akhirat ya baru tahu, oh gitulah. Tapi banyak ulasan ulama ya, diantaranya itu tadi ya, di hari tersebut diharamkan peperangan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nanti saya baca lagi nanti ya maklumatnya. Okey Ustaz, ada soalan di ruang komen. Jadi saya bacakan ya. Apakah amalan sunat yang hanya dilakukan pada apakah amalan su'anta yang hanya dilakukan pada bulan puasa? Apakah amalan sunat? Apakah? Dan juga apakah amalan yang terbaik dilakukan ketika awal bulan Muharram? Itu ya amalan sunnah yang hanya di bulan puasa. Makanya ulama mengatakan kalau tarawih itu 11 rakaat sepanjang tahun 11 rakaat, sedangkan tarawih hanya di bulan Ramadan saja. Maka 4 mazhab mengatakan ya tarawih itu 24, 36 sampai ada tawafnya segala ya. Itu. Mananya apa? Tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Nah, itu soalan untuk siapa tadi? Nah, Samila ya. Allahu a'lam. Kenapa bulan Muharram dipanggil haram? Itu sebutan ya, sebutan Ashhurul Hurum. Memang ya bulan-bulan tersebut itu tadi ada yang larangan-larangan itu. Perang itu diantaranya itu haram gitu. Tapi ada juga isi daripada fadilah di dalam bulan tersebut. Ya, maksudnya haram di situ mulia. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hukum orang yang telah disahkan gila sepanjang hayat melakukan ibadah puasa? Ya, memang diantara kewajiban puasa itu syaratnya itu ya berakal begitu. Ya. Kalau orang yang gila ya, kalau dia mau puasa bagus, puasa aja, ya, tidak wajib ke atasnya. Gila, orang gila itu apa ya? Dia ketika ketika sehatnya seperti apa? Kalau dia berterusan ya dengan amal-amal soleh, maka insya Allah ya itu akan terus dicatat ya ketika dia sehat begitu. Ya, kalau dalam hadis itu orang yang sakit ya, dengan kebiasaannya dia selalu ibadah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya ketika sakit itu sama seperti keadaan dia ketika sehat begitu. Ini contoh orang gila ya, puasa juga ya, Masya Allah ya. Puasa ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia sehat. Allahu a'lam. Ada lagi soalan daripada Nur Syamila. Apakah hukum berpuasa ke atas umat Islam yang cukup syaratnya? Itu termasuk daripada rukun Islam yang 5 sah. Ke atas umat Islam yang cukup syaratnya. Jadi puasa itu termasuk daripada bagian rukun Islam. Bunyal Islam wala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 pondasi. Pertama dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadir Rasulullah, bersyahadat utusannya. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mengerjakan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi bulan Ramadan. Yang kelima adalah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji. Jadi termasuk daripada rukun Islam. Orang Islam yang mana? Yaitu kurang tiangnya. Dia belum lagi sempurna menegakkan keislamannya. Dia masih lagi pertanyakan tentang keislamannya. Seorang muslim, dia orang Islam, tapi tak tahu, tapi dia tak mengerjakan daripada puasa. Belum lagi sempurna kafah secara keseluruhan dia masuk Islamnya. Nah, kalau rukun-rukun Islamnya saja dia tidak mengerjakannya, itu dia. Ini kalau puasa yang wajib, puasa Ramadan. Yang ada pun puasa-puasa sunnah, puasa-puasa sunnah yang kalau misalkan ditanya itulah puasa sunnah yang tadi di bulan Muharram yang kita katakan sunnah Tasu'a, dan juga puasa sunnah Asyura,
Berarti itu hukumnya sunnah. Memang secara hukum fikihnya yang namanya sunnah itu kalau kita kerjakan ya kita akan mendapatkan pahala, tidak mengerjakannya mendapatkan dosa. Nah, itu hukum sunnah secara fikihnya. Nah, tapi kalau misalkan kita memang betul-betul tiba kepada baginda, akan pegang betul-betul itu sunnah baginda Nabi SAW, paskan dalam kehidupan kita daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Saya sering dengar bila 1 Muharram kita dikaitkan dengan buku baru, buku lama diangkat oleh Allah ke langit. Jadi bolehkah Ustaz jelaskan menurut Al-Quran dan hadis? Berat sekali ini pertanyaannya ya, Al-Quran dan hadis. Ya, kalau diangkat buku itu, buku amal ya, buku amal kan, itu dilaporkan sebenarnya setiap minggu. Ya, atau bisa setiap hari ketika malaikat bergantian, pagi ya malaikat turun ya, nanti maghrib petang malaikat gantian lah begitu. Kemudian juga itu dalam hadis itu ya, pada hari Isnin dan hari Kamis itu amalan ya dilaporkan kepada Allah SWT. Dan juga disebutkan Nabi Muhammad SAW itu melihat amalan-amalan hambanya, umatnya. Nabi Muhammad melihat amalan umatnya. Khusus untuk bulan Muharram, ini wallahu alam ya, belum terbaca ya. Nanti coba dicek lagi ya. Untuk Muharram khusus buku baru itu wallahu alam. Ya, untuk amalan dilipat gandakan itu bagaimana? Ya. Jadi untuk amalan dia ada seperti bacaan Quran ya. Kalau bacaan Quran, man qara'a harfan minal Quran. Ya, karena saya membaca satu huruf dari Al-Quran kan, ya, sampai perkataan Nabi itu, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya, ya, sampai kelipatannya tuh berapa? Sampai 70 kali lipat, ya. Itu kebaikan membaca Al-Quran. Nah, ada lagi sedekah. Ya. Kalau sedekah itu berapa? Sama, 70.000 juga. 7.000. 70. Ya. Nah, untuk amalan itu ya dalam Al-Quran itu Allah yudha'ifu liman yasha. Ya. Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah ya, karena pahala dosa itu kehendak Allah ya, jadi terserah Allah. Kalau misalkan dalam hadis 70 kali lipat, 70.000 kali lipat sekalipun ya, tapi Allah menghendaki lain, nah itu terserah Allah. Yudha'ifu liman yasha, Allah yudha'ifu liman yasha, seperti itu. Okay, Ustaz, berkaitan dengan sedekah tadi, soalan ada lagi dari kalangan pelajar, apakah perbezaan wakaf, infak dan sedekah? Perbezaan dan sedekah ini kalau secara kita memberikannya itu sama saja macam itu. Sama saja dari sisi mananya? Dari sisi kita, tapi daripada sisi wakaf, daripada sisi niatnya, maka di situ akan ada perbezaan. Yang pertama tadi adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, yang kemanfaatannya itu mu'abbad, itu selama-lamanya kita alihkan kepada perkara yang lain, atau kita jual, atau kita berikan kepada yang lain, itu tidak boleh. Misalkan kita wakaf untuk masjid, maka selama menjadi masjid, ya, tidak boleh seseorang untuk menjual belikan masjid tersebut, tanah tersebut. Wakaf, memberikan sedekah kepada orang, ada keluar infak juga yang dimaksudkan dengan Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu zakat. Kalau zakat dia ada aturan dan juga batasan-batasannya. Itu berupa zakat fitrah, maka batasannya itu kalau dalam ininya 2,5 gram, 2,5 kilogram. Untuk beras diuangkan ya seperti kita di sini di Malaysia yang sudah ditetapkan, yaitu 7 ringgit, itu yang dinamakan dengan sodaqah. Sodaqah dalam arti kata daripada wakaf itu.
yang bukan wakaf, yang dinamakan dengan zakat. Nah, jadi zakat itu zakat fitrah ataupun zakat mal, harta. Nah, itu pun ada pembahagiannya di dalam hukum fiqh. Kalau itu berupa mawashi, berupa daripada pembahagiannya. Kalau misalkan lembu berapa, kalau misalkan kambing berapa, ada syarat-syaratnya. Kalau kita bahas secara detail, itu akan lebih banyak lagi. Kalau kita berbicara tentang zakat. Sedekah di situ. Yang penting adalah bagaimana pertama niatnya itu. Yang akan membezakan adalah niatnya. Dan juga kegunaan daripada harta tersebut. Jadi kita salah gunakan ketika wakaf itu adalah wakaf, ternyata kita gunakan bukan perkara untuk wakaf. Itu yang disalah gunakan. Itu masjid, tidak untuk masjid. Nah, itu disalahgunakan arti katanya. Itu saja mungkin insyaAllah. Okey Ustaz, ni soalan daripada Encik Zuhaimi. Soalan Ustaz, tak rindukan pelajar yang tak balik Ahad ke? Ustaz rindu ya pada kawan-kawan yang masih di rumah, terutama yang SPM, terutama yang lainnya sih kuat, terutama yang jarang hadir itu ya. Itu sangat dirindukan oleh Ustadz karena udah di call sampai 10 kali itu nggak diangkat juga ya, wallahu alam karena mungkin lainnya teruk sangat atau macam mana ya. Jadi keluhan hati perasaan ya, inilah ada kawan-kawan di sini ya, terutama yang SPM ya, dirindukan oleh Ustadz. Tapi syaratnya itu kalau sudah di mahat, memang kita tetap di mahat latahzan itu tadi ya, di awal tuh. Nah, datang ke mahat, insya Allah sekarang udah boleh rentas daerah ya. Betul, Ustadz sih bohong tuh, lihat aja di akhbar itu ada ya. Oh deh, mungkin itu jawaban saya untuk Habis Wahimi ya. Amal. Peristiwa hari Asyura berlaku pada bulan apa? Ikan sekarang bulan Muharram. Aduh, bulan Muharram. Ya, Asyura itu di bulan Muharram. Ya. Muharram dengan Al-Quran. Ulama zaman dahulu itu memang ada yang melakukan tersebut. Tapi ada juga yang memakruhkannya, ya, karena terdapat dalil secara sharih daripada Al-Quran dan hadis secara sharih istikharah dengan Al-Quran. Tapi ulama banyak melakukan hal tersebut daripada akidah ataupun usul daripada agama atau syariat hanya sebagai adah, ya, maksudnya ketika mereka mengerjakan hal tersebut ya, terhasilkanlah jawaban yang sesuai begitu. Dan itu banyak dibuat oleh para ulama yang istikharah dengan Al-Quran. Buka ayat sekian, lihat artinya. Oh, ini bagus. Nanti buka lagi acak begitu kan? Istikharah Al-Quran itu. Tapi ada juga ulama yang memakruhkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sedangkan masa yang sangat mencemburui, saya rasa soalan tadi merupakan soalan terakhir dalam sesi soal jawab ini. Jadi kita sudah sampai ke penghujung majlis. Saya selaku pengurusi majlis dan moderator ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin kerana dapat meluangkan masa memeriahkan majlis kita pada malam ini. Pengisian yang sangat bermanfaat buat kita dan diharap segala pengisian yang kita perolehi pada malam ini dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan seharian. Selain itu, dapatlah kita menambah lagi amalan-amalan sunat di dalam bulan yang digelar bulan Min Ashhiril Hurum, iaitu di bulan Muharram ini. Saya mewakili segenap warga pelaksana ingin mohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Kekurangan adalah datang daripada saya sendiri dan segala kebaikan adalah datang daripada Allah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.